Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah, channel yang membahas mengenai materi sejarah di tingkatan SMA. Pada kesempatan kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai organisasi pergerakan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa Hindia Belanda itu pernah muncul yang namanya politik balas budi. Nah, dengan adanya politik balas budi ini kemudian memunculkan satu bentuk kebijakan pada bidang edukatif atau edukasi, di mana orang-orang Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan yang kemudian diperoleh oleh bangsa Indonesia, memungkinkan beberapa orang atau beberapa kelompok kemudian menjadi orang-orang yang terpelajar atau cendekiawan. Nah, selanjutnya, memungkinkan bagi orang-orang Indonesia kemudian membuat organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi pergerakan nasional di Indonesia, di mana organisasi ini kemudian akan membentuk satu jiwa nasional yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya negara Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang menjadi awal kebangkitan Indonesia. Sejarah berdirinya Budi Utomo itu diawali dari gagasan dari Wahidin Sudirohusodo. Jadi pendirinya adalah Sutomo, tapi yang menggagas adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Apa yang dimaksud dari gagasan dari Wahidin Sudirohusodo? Jadi pada tahun 1907, Wahidin mengunjungi sekolah lamanya, yaitu Stovia. Di depan para mahasiswa sekolah kedokteran tersebut, Wahidin kemudian menyerukan agar mereka membuat organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Salah satu mahasiswa yang kemudian mendengarkan hal tersebut adalah Sutomo. Sutomo kemudian mengajak sejumlah pemuda mendirikan Budi Utomo atau tulisannya itu Budi, B-O-E-D-I, bisa juga dibaca B-U-D-I. Nah, Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pribumi pertama di Indonesia yang berjalan dengan baik. Budi Utomo membentuk kepengurusan yang diganti secara periodik, artinya tiap beberapa tahun jabatan kepanitiaannya itu diganti. Kemudian Budi Utomo langsung bergerak cepat dan menggelar kongres pertamanya di Yogyakarta 3–5 Oktober 1909. Sejak adanya kongres tersebut, kemudian Budi Utomo secara rutin menggelar kongres-kongres yang serupa. Selain Budi Utomo, kemudian muncul juga anggota pemuda lain, diantaranya ada Yong Sumatra Bon, Yong Java, Yong Cilebes, Yong Ambon, Yong Islamiten Bon, Yong Batak, dan Yong Minahasa. Sejak kehadiran Budi Utomo, organisasi lain kemudian melakukan perlawanan penjajahan menjadi lebih terorganisir dengan mengedepankan nasionalisme di Indonesia. Pergerakan Budi Utomo ini merupakan tonggak baru kebangkitan Indonesia. Hari lahirnya Budi Utomo kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Organisasi yang kedua adalah organisasi Sarekat Islam. Nah, pada awalnya, Sarekat Islam ini merupakan nama dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antar pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Selain itu, Samanhudi juga ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
Kemudian terjadi perpecahan syarikat Islam. Pada tahun 1914, beberapa anggota syarikat Islam mendapatkan pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indische Sosial Demokratis Vereniging atau bernama ISDV, yaitu yang dibawa oleh Henk Sneevliet. Anggota-anggota syarikat Islam seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan syarikat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Pada akhirnya, syarikat Islam pecah menjadi dua, yaitu syarikat Islam Merah di bawah pimpinan Semaun dan syarikat Islam Putih di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Organisasi yang ketiga adalah Indische Partij. Terbentuknya Indische Partij merupakan gagasan utama dari EFE Doesdekker. Doesdekker yang bernama asli Danudirja Setiabudi merupakan pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Meskipun ia merupakan keturunan Belanda, ia juga seorang pelopor munculnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Doesdekker bukanlah keturunan asli Indonesia sehingga ia pun beberapa kali mengalami diskriminasi dari orang Belanda murni. Salah satunya yaitu orang Indo atau Hindia Belanda tidak dapat menduduki posisi kunci pemerintah karena tingkat pendidikannya. Sedangkan di posisi yang sama, orang Belanda mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pribumi. Dari kejadian tersebut, Doesdekker memiliki ide untuk mencetuskan Indische Bond, sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Namun, organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat. Selanjutnya, pada 1912, Doesdekker mengajak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai sendiri bernama Indische Partij. Cipto dan Suwardi sendiri merupakan dua tokoh yang berasal dari Indonesia. Tujuan dari didirikannya Indische Partij sendiri adalah agar tercipta kerjasama antara orang Indo dengan Bumi Putra. Setelah 3 serangkai membentuk Indische Partij, mereka pun mencoba untuk mendaftarkan status badan hukum mereka ke pemerintahan Hindia Belanda. Namun, upaya tersebut rupanya mendapatkan penolakan. Pada 11 Maret 1913, Gubernur Jenderal Edinburgh sebagai wakil pemerintahan Hindia Belanda menolak hal tersebut. Alasannya, penolakan ini adalah karena organisasi Indische Partij saat itu dianggap oleh kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya, organisasi ini tidak dapat terbentuk. Di tahun yang sama, 1913, pemerintah Hindia Belanda tengah mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte. Sangat aneh dilihat karena perayaan ini dilakukan oleh negara penjajah di negara yang sedang mereka jajahi. Suwardi Suryaningrat kemudian menulis sebuah artikel sarkastik atau menyinggung berjudul Als ik een Nederland was, atau artinya andaikan aku seorang Belanda. Tidak hanya Suwardi, Cipto Mangunkusumo juga melakukan hal yang sama. Ia menuliskan artikel sarkastik yang dimuat dalam The Express pada 26 Juli 1913 berjudul Krach of Fresh. Selanjutnya muncul organisasi dari agama Islam, di antaranya ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MIAI. Muhammadiyah sendiri ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Tujuan dari pendirian Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam. Selanjutnya, di tahun 1926 muncul organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU. Didirikan di Surabaya, tujuan dari pendiriannya adalah mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, muncul organisasi MIAI, yaitu didirikan di Surabaya 21 September 1937.
Tujuan didirikannya adalah mempersatukan organisasi-organisasi Islam dalam satu wadah yang dinamakan MIAI, yang kemudian menjadi Masyumi. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia. Berdirinya PKI tak terlepas dari organisasi sebelumnya, yaitu Indische Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV, yang merupakan pecahan dari Sarekat Islam. ISDV sendiri ini merupakan partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh seorang sosialis bernama Henricus Josephus Franciscus Mario Sneflit atau dikenal dengan Henk Sneflit. Dikutip dari buku sejarah untuk kelas 12 oleh Nana Supriyatna, ISDV menyusup ke partai-partai lokal, baik besar maupun kecil seperti Sarekat Islam. Beberapa tokoh Sarekat Islam yang melejit pada saat itu antara lain ada Semaun dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik 1897 sampai 1925 yang ditulis oleh Hari A. Puze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia, namun nama yang diusulkan ditolak oleh Semaun. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama Indische Vereniging. Kemudian, pada 1922, ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indische Vereniging kemudian mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari negara Belanda yang ada di Eropa. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas atau aliran dari Mahatma Gandhi di India tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkemuka adalah Sutomo dan Muhammad Hatta. Selanjutnya ada Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa ini merupakan organisasi yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Pendirian dari organisasi ini bertujuan untuk melawan pihak Belanda karena melakukan diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar atau SD, sedangkan kaum priayi dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Bahkan banyak kaum priayi yang mendapat akses untuk berkuliah di Eropa. Dalam jurnal Semangat Taman Siswa dan Perlawanannya terhadap Undang-Undang Sekolah Liar, keberadaan Taman Siswa menimbulkan rasa cemas di kalangan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1930, Belanda menerapkan Wildescholen-Ordonnantie atau Undang-Undang Sekolah Liar untuk membatasi perkembangan pendidikan alternatif Indonesia termasuk Taman Siswa. Setelah Undang-Undang Sekolah Liar berlaku, Belanda menutup seluruh kegiatan Taman Siswa dan membatasi ruang gerak para pengajar Taman Siswa. Penutupan Taman Siswa tidak menghentikan aktivitas pendidikan Taman Siswa. Guru dan murid Taman Siswa tetap melanjutkan pendidikan dengan cara bergerilya atau secara sembunyi-sembunyi. Oke, saya rasa cukup sekian materi tentang organisasi pergerakan nasional. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.